Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kukus Mian yang insya Allah berisi tentang pengetahuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, semoga Allah senantiasa memberikan kita lindungan, kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari segala musibah, termasuk yang saat ini kita waspadai, yaitu COVID-19. Amin, amin, amin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam yang berkaitan dengan gamelan Jawa. Gamelan Jawa adalah ensemble musik yang biasanya menonjolkan metalofon gambang, gendang, dan gong. Musik yang tercipta pada gamelan Jawa berasal dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya. Irama musik umumnya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup orang Jawa, sebagaimana prinsip hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa. Sejarah gamelan Jawa. Apabila kita melihat ke masa lampau, gamelan Jawa sebenarnya pada mulanya hanya terdiri atas satu buah gong besar saja. Kemudian, lama-kelamaan dari satu buah gong besar tersebut ditambah dengan gong-gong yang ukurannya lebih kecil dengan berbagai macam bentuk, termasuk seperti apa yang bisa kita lihat sekarang ini. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan oleh dewa yang menguasai daratan Jawa, yaitu Sang Hyang Guru, yang mendiami Gunung Mahendra, atau saat ini lebih terkenal dengan sebutan Gunung Lawu. Jadi, pada zaman dahulu, gamelan tersebut dibuat dan digunakan untuk berkomunikasi dan untuk memanggil dewa-dewa lainnya. Akan tetapi, agar bisa menyampaikan pesan yang lebih khusus, akhirnya dibuatlah dua macam gong yang menjadi cikal bakal gamelan secara umum seperti saat ini. Gamelan sendiri termasuk dalam jenis musik ansambel, yang mana dimainkan secara bersama-sama dengan alat musik lain. Untuk menciptakan alunan suara yang merdu, bahkan alat musik gamelan ini juga bisa kita jumpai di relief Candi Borobudur. Asal-usul gamelan Jawa. Nama gamelan sendiri sebenarnya berasal dari dua suku kata, gamel dan an. Gamel dalam bahasa Indonesia berarti memukul atau menabuh, sedangkan an dalam bahasa Indonesia berarti kata benda. Jadi gamelan merupakan suatu aktivitas menabuh yang dilakukan oleh orang zaman dahulu yang kemudian menjadi nama alat musik ansambel. Gamelan terdiri dari beberapa perangkat beserta ciri dan peran-peran masing-masing dari perangkat gamelan Jawa. Satu, kendang. Berfungsi untuk mengatur tempo dalam permainan gamelan dan perannya paling utama. 2. Bonang. Bonang yang dipegang seorang player atau kiri. 3. Bonang barung atau penerus. Bonang barung salah satu instrumen pemimpin. Perannya
lebih penting daripada bonang penerus, sedangkan bonang penerus dimainkan 2 kali lebih cepat dari bonang barung. 4. Demung. Sebagai balungan atau kerangka dari suatu gending yang dimainkan, juga merupakan instrumen melodi dasar. Pemainnya harus mempunyai insting kuat, termasuk dalam keluarga balungan. 5. Saron. Satu set gamelan ada 4 saron, termasuk dalam keluarga balungan, menghasilkan nada 1 oktav lebih tinggi dari demung. Teknik khusus, tangan kanan menabuh nada selanjutnya dan tangan kiri menyentuh nada sebelumnya untuk menghapus sisa dengungannya. 6. Peking. Lebih penting daripada engkuk, meski engkuk dimainkan 2 kali lebih cepat daripada balungan, termasuk dalam keluarga balungan. 7. Kenong dan ketuk. Kenong dan ketuk keduanya semacam gong, tetapi ukurannya lebih kecil daripada gong dan lebih besar daripada bonang. Dimainkan dengan tongkat berlapis. 8. Selentem. Selentem semacam demung, tetapi lebih tipis dan mempunyai 1 oktav di bawah demung. Dimainkan dengan tongkat bundar berbalut kain. 9. Gender. Gender adalah alat musik yang memiliki 10-14 bilah logam kuningan bernada yang digantungkan pada berkas di atas resonator dari bambu atau seng dan diketuk dengan pemukul berbentuk bundaran berbilah dari kayu berlapis kain. Nadanya berbeda-beda tergantung tangga nada yang dipakai. Bentuk gender menyerupai selentem. 10. Gong. Gong untuk mengatur tempo dan memberi tanda atau kode pada sebuah lagu kapan habis, mulai, atau naiknya nada lagu yang dimainkan indah miwiti. Untuk memulai dan mengakhiri, gong sendiri sebagai pelengkap bunyi dalam suatu pertunjukan dan penyelaras dalam semua alat yang dimainkan. 11. Gambang. Gambang terdiri atas 18 bilah kayu yang diletakkan pada sebuah resonator berbentuk perahu. Dimainkan dengan 2 alat pemukul, memiliki tangga nada yang mencakup nada mayor dan minor. 12. Rebab. Rebab termasuk alat musik gesek yang terbuat dari bahan logam, berfungsi mengiringi sinden dalam bernyanyi. 13. Siter. Umumnya siter berukuran 30 cm dengan jumlah senar 11 atau 13. Menghasilkan bunyi yang khas, memiliki senar yang disetel untuk nada slender dan pelot. 14. Suling. Suling dalam fungsinya hanya menjadi instrumen pelengkap, dalam arti bisa dipergunakan ataupun tidak sama sekali. Terjadinya perkembangan fungsi suling tersebut merupakan salah satu fenomena yang sangat menarik, di mana suling yang pada awalnya memiliki fungsi sekunder, yaitu instrumen pendukung, berkembang menjadi instrumen primer, yaitu instrumen utama. 15. Kempul. Kempul merupakan salah satu perangkat gamelan yang ditabuh digantung menjadi satu perangkat dengan gong. Kempul
termasuk bagian dari kelompok instrumen keras dari gamelan. Kempul memiliki bentuk mirip dengan gong tetapi lebih kecil, menandai aksen-aksen penting dalam kalimat lagu atau gending. Dalam hubungannya dengan lagu atau gending, kempul bisa memainkan nada yang sama dengan nada balungan. Kadang-kadang, kempul mendahului nada balungan berikutnya. Kempul menghasilkan suara yang lebih tinggi daripada gong, sedangkan yang lebih kecil akan menghasilkan suara yang lebih tinggi lagi. Itulah beberapa pengetahuan tentang gamelan Jawa. Semoga bermanfaat buat saya dan sedulur-sedulur semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ucapan yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah semata. Jika kita masih percaya adanya Tuhan, jangan pernah merasa takut untuk melangkah sendiri. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.